Hai teman-teman, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nama saya Timotius Nada, NPM saya 12 15 5201 2201 14, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Apa itu teknik informatika? Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah informasi atau pengolahan data dengan proses logika. Di jurusan teknik informatika kamu akan mempelajari berbagai prinsip terkait ilmu komputer, mulai dari proses perancangan, pengembangan, pengujian hingga evaluasi sistem operasi perangkat lunak. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerjasama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudahnya sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Namun pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif yang bisa kita rasakan adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga dan biaya. Kalau pengaruh negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, contoh dalam aspek ekonomi terbukanya pasar bebas untuk kemungkinan produksi luar negeri masuk dengan mudahnya. Komputer dari kalkulasi hingga komunikasi atau revolusi komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecahan kode rahasia yang dinamakan plus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Kita akan memasuki generasi pertama. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Kita lanjut ke generasi kedua. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkat-singkatan untuk menggantikan kode biner. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermuncul pada saat itu. Di generasi ketiga, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen di dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Kita lanjut ke generasi keempat. Generasi keempat, sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang sebuah Microsoft dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa.
komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Sekian dari penjelasan mengenai teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Terima kasih.